Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk dapat menerima firman Tuhan sebagai pengingat, bahkan mempersiapkan hidup kita untuk bisa menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan melalui doa kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, agar senantiasa apa yang kami minta dan kami serahkan atas segala kehidupan kami, Tuhan selalu membimbing dan memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu.
Izinkan kami Tuhan untuk menikmati dan menjalankan segala aktivitas kami hari ini dalam pertolongan dan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 15, yaitu ayatnya yang ke-58. Kami akan bacakan firman tersebut. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Shalom saudaraku. Di dalam menjalani hari yang kita jalani setiap hari, bagaimana pengalaman hidup kita? Jangankan 1 bulan yang lalu, 1 hari yang lalu yang kita lewati, tentu kita memiliki cerita dan pengalaman hidup kita masing-masing. Bagaimana kita mengelola pekerjaan, keuangan, dan bagaimana kita memanage segala apa yang kita butuhkan. Saudaraku, itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Tapi pada kesempatan ini, satu hal yang perlu kita ingat di dalam hidup kita adalah tidak semua apa yang kita kerjakan secara maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Terkadang ketika kita mengerjakan suatu hal sudah begitu maksimal, tapi hasilnya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan sebaliknya juga, kita maksimal bekerja, maksimal juga hasilnya. Tapi hal yang demikian tidak sama seperti apa yang kita alami di dalam hidup kita. Satu dengan yang lainnya pasti berbeda pengalaman kita. Tapi pada pagi hari ini, satu pengingat yang Tuhan berikan bagi kita. Dari apa yang sudah saya bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita diingatkan tentang hal yang tidak sia-sia. Seperti tema pada pagi hari ini saya angkatkan, tidak sia-sia. Pasti kita berharap segala yang kita kerjakan jangan sempat sia-sia. Pasti akan ada gunanya. Oleh karena itu kita belajar, kita diingatkan kembali. Bagaimana jemaat di Korintus diingatkan kembali. Mereka tidak sia-sia bertumbuh di dalam iman. Sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlaku dan ada ketika itu. Banyak ajaran yang membuat mereka menyerah terhadap situasi. Banyak ajaran yang membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Paulus katakan adalah satu hal yang membuat mereka agar mereka dalam menjalankan segala aktivitas mereka tidak sia-sia. Yang pertama harus mereka pegang teguh adalah jangan sempat goyah, yaitu berdiri teguh. Yang dimaksud dengan berdiri teguh di sini harus pada posisi yang tidak bergeser. Artinya apapun yang terjadi, posisi itu tetap pada posisinya. Posisi tetap itu harus dibutuhkan dengan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang setia, jiwa-jiwa yang tabah, agar tidak bergeser posisi kehidupan, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Yang kedua Paulus katakan adalah jangan goyah. Bagaimana agar kita tidak goyah? Tentunya satu hal yang diingatkan Paulus di sini adalah bagaimana kita tetap memiliki komitmen yang tidak dapat digerakkan. Keteguhan kita dan tidak bisa digeser oleh situasi apapun yang menggoncang kehidupan jemaat Korintus termasuk kita. Dan yang ketiga adalah selalu giat bekerja. Kenapa mesti giat bekerja? Karena segala pekerjaan yang kita kerjakan tersebut, kalau kita tekuni, kalau kita imani, kalau kita syukuri, pasti akan membuahkan hasil. Jadi intinya giat bekerja, giat melakukan satu hal, ini adalah ajakan tetap memiliki semangat dalam menjalankan dan melakukan aktivitas hidup kita. Semangat sangat dibutuhkan saudaraku. Sehingga jerih payah kita itu tidak sia-sia. Kita juga hidup pada saat ini. Kita mau apa yang kita lakukan dari segala usaha kita. Kita tidak mau sia-sia dan hidup kita tidak sia-sia.
Oleh karena itu, jangan goyah, jangan ragu, jangan sempat kendor semangat kita karena situasi yang ada. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita agar kita tetap pada posisi yang kita miliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Bimbingan dan pertolongan Tuhan menguatkan kami. Sehingga kami memiliki kekuatan dan sukacita dalam hidup kami. Bapa, biarlah kiranya semua anak-anak-Mu yang selalu menyerahkan hidupnya ke tangan pertolongan-Mu. Dan dalam pengasihan Tuhan, biarlah kami Tuhan menerima kebaikan Tuhan juga. Menguatkan kami, bahkan meneguhkan kami. Kami tidak pernah hilang semangat dalam menjalani hidup kami. Kami beroleh kekuatan dan sukacita karena persekutuan yang hidup dengan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini juga kami rindu berdoa buat saudara dan saudari kami. Seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Runggun Studio Alam. Bapa, Engkau lawat jemaat ini Tuhan. Engkau pulihkan kehidupan mereka. Engkau tetap memperhatikan dan menyayangi kehidupan jemaat di Runggun Studio Alam. Apapun dan bagaimanapun kondisi jemaat-Mu saat ini Tuhan, mereka tetap aman dan terjaga dalam pimpinan dan kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Begitu juga dengan pendeta, pertua diaken, dan emeritus yang ada di Runggun ini. Biarlah mereka bersama keluarga mereka Tuhan. Biarlah mereka juga dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka. Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, dalam proses pengurusan IMB Gereja Runggun Studio Alam. Begitu juga dalam pembangunan gedung gereja di Runggun ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau bukakan kesempatan dan jalan. Engkau akan menjadikan segala sesuatunya tepat pada waktunya, indah pada waktunya, sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu bagi jemaat ini. Kami percaya itu Tuhan. Jemaat Runggun Studio Alam, semua mereka bersatu hati, bersatu pikiran untuk dapat mewujudkan bagaimana Tuhan itu baik bagi kehidupan mereka. Beserta dengan seluruh pertua diaken, emeritus, dan pendeta dan keluarga. Kiranya Tuhan lawat dan jaga, Tuhan sertai, Tuhan berikan yang terbaik dalam pelayanan dan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Runggun Studio Alam. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.